Teman-teman semuanya yang ada di YT, yang ada di TokTok, langsung aja ke Igoy @ellenmay_official. Katanya Trump malam hari ini mau nyerang Iran. Bener nggak sih? Gila banget nggak sih Trump itu? Oke, hari ini HSG melemah 0,26% dan transaksi perdagangannya masih sepi. Sekitar 11,7 triliun aja di pasar reguler ya. Jadi ada BRI, BMRI, cuan. Sebentar ya. Bentar ya. Oke. Terus hari ini BNI turun 3,57%, Bank Mandiri turun 2,17%, BRI turun 2,42%. Penyebabnya apa? Aku jawab simpel aja, langsung yang ditotok, yang di YT langsung aja ke Igoy aku @ellenmay_official. Biasanya aku bahas di belakang, langsung aja aku bahas di depan. Nanti aku ulang lagi nggak apa-apa juga. Jawabannya simpel banget guys, karena rupiah kita anjlok banget ya. Jadi mata uang rupiah kita sangat melemah sekali dibandingkan dengan dolar Amerika gitu ya. Dibandingkan dengan dolar Amerika gitu. Jadi kalau kalian memperhatikan edukasi kita, apalagi yang ada di morning briefing M-Trade, kita sangat menekankan sekali pada hati-hati dengan risiko rupiah melemah. Bahkan kalau kalian ngikut di M-Trade morning briefing itu, kita tidak hanya membahas tentang saham-saham aja. Jadi banyak yang berpikir kayak, wah ini harus main saham nih, harus di saham terus gitu. Padahal kita di M-Trade itu kita ngajarin untuk lintas instrumen juga gitu. Oke, lintas instrumen apa aja sih sebenarnya yang diuntungkan dari kenaikan USD atau melemahnya nilai tukar rupiah ini? Salah satunya kan investasi Indon ya. Jadi live-nya mungkin aku mix juga sekarang ya. Investasi Indon. Mungkin ada yang bertanya, Indon itu nanti pajaknya gimana? Kena pajak progresif nggak? Kena PPh progresif nggak? Jadi yang pertama, Indon itu apa sih? Itu adalah obligasi negara berbasis USD. Obligasi negara berbasis USD. Dan tadi aku sempat membandingkan Indon ini dibandingkan dengan kalau kamu tuker duit ke luar, beli banknote gitu di bank ya, di salah satu bank, dibandingkan kamu beli banknote, ternyata masih jauh lebih murah di banknya ya. Jadi beli Indonnya itu misalnya tadi ini rate-nya 17,087 gitu ya hari ini di TradingView. Nah di bank itu tuh rate-nya sekitar 17.090-an sekian kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di Money Changer itu udah 17.250-an. Jadi memang lebih mahal di Money Changer. Jadi teman-teman, itu salah satu cara untuk diversifikasinya sebenarnya. Nah, itu udah dibahas di M-Trade, udah sejak lebaran kemarin, sejak market buka tanggal 25. Saya ingat banget kenapa, karena saya sambil liburan waktu itu, sambil jalan gitu, masih update di morning briefing M-Trade. Makanya teman-teman kalau gabung M-Trade, jangan lupa ya morning briefingnya diperhatikan gitu ya. Oke, terus kemudian hari ini saham-saham big banks banyak yang turun. Jawabannya simple, karena rupiah kita sangat melemah sekali gitu. Terus transaksi perdagangan selama seminggu terakhir sejujurnya sejak setelah lebaran. Lebaran tuh rame cuma sehari doang, duit balik ke market, tapi setelah itu jadi agak slow lagi. Agak slow lagi setelah lebaran. Transaksi itu jarang banget di atas 15T, termasuk hari ini sepi pol. Yang ditunggu apa? Yang ditunggu adalah pengumuman FTSE. Jadi FTSE Country Review, apakah Indonesia akan berada di frontier market atau ada di emerging market gitu ya. Jadi ada di FTSE Country Review gitu. Nah terus diumuminnya kapan? Diumuminnya dini hari nanti, jadi pakai waktunya mereka. Meskipun tanggalnya tanggal 7 tapi pakai waktunya mereka gitu ya. Nah jadi di Indonesia dini hari, FTSE Country Review klasifikasinya ada developed, Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, dan Singapura. Itu negara-negara maju, negara yang pasarnya sudah sangat rapi dan super matang. Jadi investor global keluar masuk itu gampang, aman, dan cepat. Dan teman-teman kalau mau belajar di M-Trade US bisa banget juga. Dan kemudian tidak boleh ada kegagalan signifikan di regulasi trading dan settlement
foreign exchange-nya juga marketnya maju, ada derivative market, transparansinya sangat tinggi sekali, GNI per kapitanya juga sangat tinggi, dan credit ratingnya juga investment grade gitu ya. Nah, terus kemudian ada advanced emerging. Advanced emerging itu kayak Malaysia, negara tetangga kita, Brasil, Thailand, Meksiko, Afrika Selatan, itu negara yang udah hampir dianggap seperti negara maju. Malaysia, Thailand ya, di FTSE itu advanced emerging gitu. Jadi aksesnya dianggap relatif mudah, marketnya udah liquid, credit rating minimal, spekulatif investment itu lebih baik gitu ya. Nah, tapi masih ada kekurangan, kadang aturannya berubah-ubah, bikin investor agak was-was. Nah, kemudian aksesnya juga masih sedikit ribet gitu, misalnya untuk membuka account atau pindah dana itu nggak secepat negara maju. Nah, beberapa instrumennya juga belum lengkap, tapi misalnya produk derivatif itu belum selengkap di Amerika atau di Eropa gitu. Jadi ada secondary emerging, itu contohnya Indonesia masuk di secondary emerging, India, Filipina, China, dan Arab Saudi. China masih di secondary emerging, menariknya ya. Dan di bawah itu ya, jadi transparansi informasinya belum sebagus negara maju, likuiditas masih terbatas. Di bawah itu ada frontier market gitu ya. Frontier market itu apa? Itu ada Vietnam, Bangladesh, Kenya, Pakistan, dan Sri Lanka. Nah, kita nggak mau nih diturunin dari secondary emerging ke frontier market. Kalau diturunin ke situ, duit asing bakalan banyak yang keluar. Dan takutnya nanti MSCI itu jadi ikut-ikutan. Cuman PR yang dikasih MSCI sama OJK dan IDX kali ini benar-benar dikerjakan dengan baik menurut saya ya. Jadi saham-saham HSC yang high concentration ya kemarin itu udah diumumkan, dan apakah masih akan bertambah? Mungkin, kemungkinan besar masih akan bertambah. Jadi potensi Indonesia untuk turun ke frontier market itu menjadi semakin kecil sebenarnya, dan itu sangat bagus sekali. Tapi investor asing masih akan berpotensi banyak yang keluar, dikarenakan apa? Dikarenakan pada masa rapi-rapi ini, terus kemudian ada brand dan juga DSSA yang masuk ke MSCI itu berpotensi keluar dari MSCI. Dan kalau memang seperti itu, artinya investor asing berpotensi keluar. Cuman aku minta teman-teman jangan panik dulu soal MSCI ini, soal brand dan juga DSSA yang keluar dari MSCI. By the way ya, ngomong-ngomong teman-teman, M-Trade itu kita ngelihat berdasarkan siklus super trader, berdasarkan chart dan juga likuiditas. Masih ingat nggak teman-teman semuanya, ketika brandnya meroket terus nggak ada sideways-nya sama sekali, itu kita nggak mau masuk. Pas waktu itu lagi hype banget, rame banget semua pada brand. Judulnya adalah semua pada brand. Kalau nggak masuk brand itu kayaknya nggak keren gitu kan. Tapi kita memilih untuk tidak masuk. Kenapa? Waktu itu chartnya itu naik terus nggak pernah ada sideways-nya, dan kita melihat itu tidak wajar, pergerakan yang tidak wajar, sehingga kita memilih untuk wait and see dulu. Nanti kalau chartnya sudah mulai agak rapi, agak ada sideways-nya, normal pergerakannya, nggak kelihatan kayak aneh banget gitu ya. Aneh tuh dalam tanda kutip, kok ya nggak sewajarnya kalau memang itu karena mekanisme pergerakan karena investor gitu loh. Jadi kalau karena investor kan ada belinya, ada sideways-nya. Investor yang waras, trader yang waras itu kan nggak mau kan hajar beli di atas terus. Nah, pada masa itu kita nggak mau. Kenapa? Alasannya sebenarnya karena alasan ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu terlalu khawatir. Kalau saham-saham seperti ini, emiten-emiten seperti ini ditertibkan, mungkin memang turun gitu loh. Jadi bursa sendiri akan meminta emiten-emiten yang masuk dalam daftar HSC ini untuk jualan supaya tidak terkonsentrasi pada mereka lagi gitu ya. Jadi supaya mereka itu jualan ya, bursa minta perusahaan-perusahaan yang masuk daftar HSC, ya dua diantaranya yang paling banyak dibahas karena masuk ke MSCI itu brand dan juga DSSA gitu ya, supaya mulai distribusi saham, supaya tidak kepemilikannya porsinya itu terlalu tinggi gitu ya, supaya lebih liquid dan benar-benar dimiliki oleh publik gitu, meningkatkan porsi kepemilikan publik.
hal ini pastinya akan membuat saham tersebut jadi turun dan makin turun lagi. Kalau kalian nanya ke saya, sebaiknya apa yang mesti dilakukan untuk brand kayak gitu ya, brand turun, terus kemudian di SSA turun, saya juga bingung ya, mesti jawabnya bagaimana kalau sudah jauh sejatuh ini, karena sebenarnya hal seperti ini harus diantisipasi sebelum membeli. Gitu ya. Jadi kayak tadi di awal live misalkan, kita tuh trading di saham kita bisa rugi teman-teman, bisa rugi, itu dulu yang harus diterima. Tapi kerugiannya itu kerugian yang pertama ya, itu honest mistake atau enggak. Honest mistake tuh maksudnya gimana? Kerugian yang jujur. Ngerti nggak sih kerugian yang jujur? Nggak usah aku jelasin, aku harap kalian bisa mengerti terkait dengan independensi. Kemudian yang kedua, kerugian yang memang secara sistem bisa diantisipasi. Sebagai contoh, kalau secara sistem kita bisa antisipasi dengan money management, contohnya tadi masuk 5% dulu gitu ya di bumi, oh buminya turun 5%, berarti impactnya ke total portfolio berapa sih? 5% kepemilikan dikali dengan 5% kerugian, hitung aja sendiri, 0, berapa ya? 0,25 mungkin dari total portfolio kayak gitu. Jadi kalau masuk ke saham memang harus siap juga dengan yang namanya resiko, tapi bukan berarti kita terus ajrut-ajrutan. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kemarin tuh ada yang nanya ke kita di layanan tanya saham kita, itu ada yang nanya gini, kenapa sih kok dikasih mesti belakangan ini warningnya tuh jangan apa namanya, beli saham ini volatile, warning resikonya lebih tinggi di tanya saham M-Trade. Jadi nggak sembarang boleh beli, nggak kayak gitu. Dan kita sangat strict sekali dengan level buy-nya. Kalau sudah melewati level buy di M-Trade itu kita bilang udahlah jangan beli aja gitu. Sampai ada satu klien kita yang ngomong, kan bukannya kalau udah masuk ke saham itu harusnya sudah siap dengan resikonya. Saya senang sih kalau semua orang bisa memahami seperti itu, tapi kenyataannya banyak yang belum, dan malah yang dibeli saham-saham seperti ini. Mohon maaf, malam hari ini yapingnya lebih ke bagaimana melihat likuiditas dan juga kesehatan dari saham itu sendiri ya. Oke, terus jadi istilah kata tuh kalau kalian takut soal HSC itu sebenarnya justru malah bagus gitu loh. Masalah kalian punya saham itu atau enggak, harusnya dipikirnya tuh dulu sebelum membeli. Pertanyaannya, punya brand dan punya di SSA, jual atau enggak? Loh ya, jangan salahin saya ya kalau misalkan saya bilang jual habis itu ada pantulan sesaat. Kalau saya sih saya nggak mau gitu loh. Kenapa? Ya bukan karena perusahaannya nggak bagus atau gimana, perusahaan gede, perusahaan hebat, ya perusahaan-perusahaan itu ada perusahaan-perusahaan hebat besar. Tapi secara likuiditas itu secara konsentrasi ini sendiri bursa yang ngomong gitu loh. Nah kalau aku udah dapat di warning dari bursa seperti itu ya hati-hati gitu. Dan nanti bakalan bisa turun lagi kapan? Turun lagi kalau pas keluar dari MSCI. Nah investor asing bakalan keluar dari situ gitu. Jadi ini early warning menurutku dari bursa gitu ya, dari ROK, IFSH, SOTS, AGII, Brand, MGLV, DSSA, Lucy, dan RLCO. Oke, ya, jadi mohon maaf sekali lagi saya menyebut emiten semua ini kan memang karena dari bursa yang ini ya. Oke, terus kemudian bagaimana dengan Indonesia, nanti pasar saham Indonesia terkait dengan kondisi MSCI, jadi gini ya, kondisi MSCI itu bukan berarti saya menyepelekan atau tidak memikirkan, karena setelah 27 Januari itu kita memberikan petunjuk turunin exposure. Yang nonton morning briefing tiap hari 2 minggu berturut-turut turunin total modal turunin, berarti kita melihat ini sebagai satu hal yang serius. Tapi sekarang resiko akan MSCI itu sudah mulai berkurang, resiko Indonesia masuk ke frontier market tuh sedikit berkurang karena bursa sudah menjalankan dengan sungguh-sungguh. Meskipun market akan turun, tetap turun, tapi turunnya turun yang menurut saya ini diet sehat gitu loh. Ini diet sehat gitu ya. Nanti kalau habis beres-beres itu bisa bagus lagi. Justru malah tingkat kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia itu bagus.
Tapi tantangannya di market itu bukan cuman MSCI doang. Yang menjadi tantangan besar buat kita sekarang ada dua. Dari dalam negeri dan juga dari luar negeri, geopolitik. Seperti yang saya sudah bahas berhari-hari sebelum ini. Kenaikan dari harga minyak itu sendiri yang sampai sekarang masih belum ada titik terang. Ini membuat kenaikan di seluruh aspek kehidupan barang-barang. Bukan cuman minyak saja, tapi plastik, pengusaha-pengusaha plastik, biji plastik gitu, mereka mulai sudah mengeluhkan, wah nggak ada barang. Itu yang pusing sebenarnya, nggak ada barang. Terus kemudian after naik pesawat penerbangan banyak yang dibatalin. Ya maklum lah kalau mereka mau ngirit gitu ya. Jadi meskipun menyebalkan ya kalau penerbangan kita dibatalkan gitu. Tapi ya intinya sih sebenarnya itu resikonya. Terus kemudian pupuk naik, harga pangan naik, batu bara naik, harga listrik bisa naik. Kalau semua ini naik ya, pupuk naik, plastik naik, dan harga distribusi naik, kendaraan ya, jadi biaya distribusi naik, maka harga barang juga naik. Nah, kalau udah seperti itu, inflasi itu terjadi di semua aspek kehidupan meskipun BBM nggak naik. Ya, mungkin ada Pak Bahlil sempat bilang, kalau nggak salah aku coba cek ya, sempat bilang BBM ada kemungkinan naik, tapi Pak Purbaya bilang BBM setahun ini nggak naik. Oke, tantangannya, kalau tadi saya udah bilang dari luar negeri, sekarang dari dalam negeri, BBM naik nggak naik sama saja rupiah melemah. Kenapa? Saya sudah jelaskan berulang-ulang dan mungkin kalian jadi hafal. BBM nggak naik, yang nanggung sementara ini Pertamina. Pertamina kan katanya perusahaan tuh cuannya gede gitu kan ya, jadi bisa nanggung gitu. Tapi ujung-ujungnya yang nanggung siapa? Pemerintah juga, APBN tetap ditanggung sama negara gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu nanti defisit anggarannya gimana? Bisa melebar. Ini sudah saya ceritakan berkali-kali. Meskipun dari Pak Purbaya sendiri masih sangat optimis, beliau orangnya optimis banget, bagus gitu ya. Jadi masih sangat optimis, nggak akan lewat dari 3%. Ya udah, kita antisipasi aja. Kalau sampai lewat dari 3% itu gimana? Karena kemungkinan besar bisa seperti itu gitu kan ya. Nah, itu rupiah bisa melemah. Kenapa? Karena kredit rating kita bisa di downgrade oleh Moody's, Fitch, dan yang lainnya gitu loh. Jadi kalau di downgrade kayak gitu, asing keluar, dan kalau asing keluar rupiah melemah. Dan termasuk juga case MSCI itu tadi, kalau di SSA dan brand keluar ya dari MSCI di downgrade, nggak ada yang masuk ke MSCI, nggak ada yang naik ke MSCI, itu juga asing keluar. Kalau asing keluar itu sebenarnya rupiah bisa agak melemah sedikit gitu. Nah, tapi kalau seandainya BBM naik, itu juga rupiah juga bakalan melemah juga. Kenapa? Karena inflasi impor, inflasi banyak hal. Nah, jadi sekarang yang jadi fokus perhatian kita, teman-teman, tolong jangan fokusnya tuh cuman saham-saham top. Ya, meskipun di saham itu di M-Trade memberikan arahan ya, kita kemarin ada profit taking saham PTBA ya. Jadi ada yang cuan, ada yang seneng, ada yang belum ikutan cuan, ada yang masuk langsung rugi, atau mungkin pas kena yang tadi, beli Bumi rugi 5% gitu kan ya. Beli Akra berapa hari kemarin, hari ini masih BEP ya kan. Ya, jadi nggak semuanya ikutan cuan gitu. Beli ITMG, wih cuan lumayan. Beli AAD yang modal bawah cuan, yang modal atas dapat sideways-nya, ini malah mau kena stop loss. Bervariasi dalam jangka pendek ini. Situasinya memang tidak dalam masa bullish, tapi bisa cuan dari ITMG, AADI beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian dari PTBA yang modal 18 Desember kalau nggak salah. 18 apa ya, aku lupa, ada di M-Trade ada tulisannya gitu. Itu udah, menurut aku udah sangat bagus sekali, dimana kita juga menjaga secara faktor risiko sangat-sangat prudent sekali gitu. Nah, jadi tadi banyak juga yang nanya soal saham-saham perbankan. Menurut aku kamu nggak usah stres sama BRI, BMRI, BBNI-mu. Kamu dapat dividen gede loh, bersyukurlah di situ gitu. Ya, jadi emiten-emiten himbara ini masih bagus, ngasih dividen gede. Bersyukurlah kalau kamu ngomong jeleknya ya, nyangkut di BMRI, BRI, atau BNI, atau BCA, ya kan, apalagi BCA ini perusahaan bagus banget, mungkin dividennya tidak sebesar BRI, BMRI, tapi, sorry ya, aku ngomong apa adanya ya, daripada nyangkutnya di brand,
gitu loh. Nah, kita ngomong apa adanya daripada nyangkutnya di perusahaan-perusahaan seperti ini. Istilah kata tuh dalam tanda kutip kamu nyangkutnya tuh nyangkut yang terhormat, maksudnya nggak sampai rugi-rugi amat, dapat dividennya gede. Itu perusahaan yang memang bagus. Sekarang turunnya karena apa? Nah, kenapa Moody's downgrade outlook BMRI, BRI, ya kan, BNI? Karena sovereignty dan juga BCA kayaknya juga, kalau Fitch malah enggak ngedowngrade BCA, tapi Bambang Himbara aja sovereignty atau keterkaitan dengan kebijakan pemerintah gitu loh. Ini saya sudah ulang beberapa kali. Nah, jadi sekarang apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman trader dan investor saham? Saya mengulang ini lagi, tidak capek-capeknya saya mengulang ini. Nggak capek-capeknya saya mengulang ini, dan saya senang sekali buat kalian yang masih nonton di sini dan yang nggak merasa capek-capeknya ya gitu. Oke, yang pertama kawan-kawanku semuanya yang baik hati, yang rajin belajar, exposure itu teman-teman mesti kurangin di saham kondisi seperti ini. Jangan dipaksain gas gaspol. Nah, tadi ada yang bilang masih perang, kalau masuk ke saham namanya maksa gitu. Sebenarnya bukan karena perangnya, dulu perang Rusia Ukraina, tapi kondisi ekonomi di Indonesia lebih solid ya. Jadi investor dari luar negeri melihat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia waktu itu oke, gitu loh. Jadi terhadap kebijakan-kebijakan yang pemerintah Indonesia lakukan bisa dibaca, banyak kepastian. Sehingga waktu perang Rusia Ukraina kita juga nggak terlalu terpengaruh gimana gitu kan. Nah, kemudian ya yang pertama exposure atau total modal di saham itu kan memang dikurangin. Kemudian yang kedua teman-teman, tadi saya ada lihat tuh speech-nya Ibu Frederika ya, Widyasari Dewi, Ketua OJK saat ini ya. Tadi saya lihat speech-nya, saya perhatikan. Beliau tuh ada bilang gini, waktu dulu 2008 nyesel nggak sih nggak beli saham kalau sempat di market di tahun 2008? Iya sih nyesel, meskipun kondisinya tidak apple to apple, tapi saya memahami apa yang beliau maksudkan. Di 2008 waktu itu pasar sahamnya kan hancur banget, cuman ekonomi Indonesia waktu itu secara fundamental memang lebih kuat, dan pandangan investor asing terhadap Indonesia juga lebih kuat. Jadi recovernya tuh cepat, 2009 recovernya cepat, nggak seperti kemarin di Indonesia tuh dari 2004 Oktober puncaknya, terus kemudian turun sampai 2025 sampai 2026 sekarang masih kayak gini. Tapi di sisi yang lain saya setuju juga dengan beliau. Saya setuju, kenapa? Beberapa saham emiten dari sektor perbankan seperti yang tadi teman-teman khawatirkan, teman-teman sedihkan, itu secara valuasi lagi sangat murah sekali gitu. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang waktunya beli saham-saham itu? Secara valuasi nggak salah, tapi yang namanya valuasi murah itu bukan berarti langsung naik. Yang namanya valuasi murah itu masih bisa turun lagi mungkin. Loh, kalau rupiahnya melemah terus ya bisa turun lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah boleh beli dolar Amerika, USD dengan kondisi seperti ini, break all time high? Katanya kalau di workshop super trader, di ilmu ini, break all time high artinya the sky is the only limit. Ya, kalau kamu mau diversifikasi sambil membantu pemerintah, boleh tuh investasi di Indon. Dan saya Indon itu obligasi negara berbasis USD, daripada kamu beli banknote USD, kursinya juga lebih tinggi. Pertanyaannya apakah itu aman atau tidak? Nanti jangan-jangan negara nggak bisa bayar utang. Saya belum pernah, saya tidak menjamin, karena saya bukan pejabat pemerintah, saya juga nggak mengatur negara. Saya nggak bisa menjamin tentang hal itu, jadi disclaimer aja. Cuman selama ini sampai dulu krisis 98 belum pernah tuh negara nggak menyelesaikan kewajibannya untuk surat utang negara gitu loh. Jadi setahu saya negara itu, negara manapun ya termasuk Amerika juga, kalau nggak bisa bayar utangnya dia akan bikin surat utang lagi gitu loh di Amerika sana gitu. Nah di Indonesia kita nggak tahu. Tapi daripada kamu beli banknote ya itu sepertinya lebih masuk akal. Diversifikasinya ke situ. Kamu mau value investing di big banks bagus, dapatnya murah banget, tapi kamu harus sadar kalau value investing tidak selalu langsung naik. Satu tadi kurangin exposure di saham. Dua, kalau mau investing dapat valuasi lagi murah-murahnya, kesempatan buat yang dapat
yang punya duit. Kemudian yang ketiga, kalau mau diversifikasi memanfaatkan kenaikan dolar sambil tetap membantu pemerintah, itu di Indon ya, Indon bond, artinya obligasi negara berbasis USD gitu. Nah, ini yang aku ngomong itu udah dibahas di M-Trade Morning Briefing sejak lebaran kemarin. Jadi teman-teman yang bergabung dengan M-Trade, jangan terus kayak yang baru gabung belum ngerasain cuannya, dapat ruginya 1-2 kali, stres mutung, bahasa Jawanya mutung, putus asa, nggak mau nyimak. Padahal edukasinya kita sangat bervariasi sekali, bisa lintas instrumen gitu ya. Oke, terus kemudian yang keempat, sekarang kalau masih mau trading bagaimana? Dengan exposure yang sudah dikurangin itu tadi, maka kamu bisa dalam tanda kutip turut memanfaatkan sentimen kenaikan harga komoditas energi, seperti contohnya energi batu bara, dan juga di Indonesia lebih ke kelapa sawit. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bilang, ya sawit kan bikin deforestasi, bikin bencana banjir. Your call, mau beli silakan, enggak juga nggak apa-apa. Saya tidak menyuruh ya, tidak menyuruh, tapi kita memberikan analisis kan pakai chart metode super trader, mana yang naik, mana yang mau naik, mana yang turun, yang potensial, mana yang nggak potensial, kita akan tetap bahas gitu ya. Nah, terus kalau di Amerika, di saham Amerika ada M-Trade US Academy. Ada beberapa emiten yang dari sektor komoditas energi yang memang juga sempat naik dan kita ada trading kan, seperti contohnya Koptera, dan juga dari sektor self defense. Salah satunya adalah, sebentar ya, ya dari self defense. Saya nggak sebut aja ya, nanti saya sebut. Waktu itu ada yang marah gitu, wah ini self defense untuk mendorong mendukung perang atau gimana. Tapi teman-teman, ya aku kasih lihat juga nggak apa-apa sih. Intinya kita menganalisis secara objektif, mau beli silahkan, enggak juga nggak apa-apa ya. Contohnya, ini aku mau kasih lihat US stocks kita di TokTok dan di YT, langsung aja ke IG aku @ellenme_official. Oke, waktu itu ada saham, bentar ya, sebentar, saya scroll yang di TokTok, yang di YT, boleh langsung ke IG saya @ellenme_official. Ketos. Kratos. Nih, Kratos Defense and Security Solutions waktu itu. Ya, jadi di Amerika lebih bervariasi dari sektor teknologinya juga, meskipun sekarang lagi agak-agak masuk downtrend gitu. Oke, terus di Indonesia gimana? Di Indonesia sektor CPO, contohnya kayak ini. Nah, contohnya kayak gini, TAPG ya, ini ada retracement, ini kita masih watch, masih ada potensi, kita masih watch. Disclaimer teman-teman semuanya, buat teman-teman yang loss 5% aja teriak-teriak, tolong deh jangan trading dulu gitu ya. Apalagi kita punya money management 5%an, harus dilihat, jangan nggak dilihat, dan morning briefing tuh harus dilihat gitu ya. Gitu. Jadi ini di SNG juga kita masih lihat untuk dari Indonesianya gitu. Nah, jadi kita mau lihat lagi. Sekarang aku mau ke global lagi. Jadi hari ini flow-nya live mungkin agak beda dari biasanya. Nyesuaiin aja kebutuhan teman-teman gimana. Yang paling penting kalian semuanya masih nongol di sini, aku masih nongol di sini. Market rame, market sepi, tetap maju ya, maju dengan berproses. Oke, aku mau update dari global gimana poin pidato Donald Trump. Yang pertama, Trump itu semalam pidato di konferensi pers. Beberapa poin pentingnya, yang pertama ada misi penyelamatan militer di Iran gitu. Jadi Trump ngebuka dengan cerita operasi penyelamatan 2 pilot Amerika di Iran yang sangat berisiko tapi berhasil tanpa korban jiwa gitu ya. Terus dan memberikan ultimatum ke Iran sebagai deadline, dikasih waktu sampai Selasa tanggal
Selasa 8 malam Eastern Time buat deal gitu ya. Jadi deal deadline ini udah diperpanjang, bahkan Trump bilang dia sengaja ngasih tambahan waktu karena nggak ingin langsung eskalasi setelah pasca. Menurutmu bakalan dijalanin nggak sih? Bakalan jalanin nggak menurutmu? Yang bakal jalanin kasih 100, yang nggak jalanin kasih ketawa. Coba emot ketawa, 100 sama ketawa. Jalanin nggak Trump? Kira-kira dia cuman ngeprank doang atau ini? Jalanin nggak? Banyak yang bilang kagak nih, ketawa teman-teman. Iya, banyak yang bilang kagak. Ada yang bilang jalanin. Menurut saya sih kayaknya ngancem doang ya. Kayaknya habis itu besoknya dia bakalan ngomong kita nggak ini atau gimana lah, nggak ini karena saya baik atau gimana. Dia kemungkinan nggak sih kayak gitu? Saya bisa salah, tapi kemungkinan besar nggak dijalan karena saya melihat posisinya Amerika itu udah agak kalah power gitu. Jadi Iran kapan hari juga sempat mau ngancem ya. Salah satu pusat AWS-nya Amazon Web Service itu bukan di Amerika, kalau nggak salah di Timur Tengah kalau nggak salah ya, itu udah diserang sama Iran gitu. Jadi Iran ngancam pusat-pusat teknologi di Amerika mau diserang gitu. Jadi kalau Amerika nyerang Iran, ngebombardir lagi, waduh itu balasannya sangat luar biasa sekali sih gitu. Terus ngancam serangan besar ya, jadi katanya tujuan utamanya cegah nuklir kayak gitu, padahal Korea Utara juga ada nuklir. Iran menolak gencatan senjata ya. Iran saat ini menolak gencatan senjata dan masih menutup Selat Hormuz. Mari kita lihat harga minyak saat ini, dan habis ini kita akan ke Medco dan Elsa, dan kenapa Medco Elsa nggak naik, belum naik gitu ya. Kita lihat harga minyak teman-teman yang di TokTok yang di IT, boleh langsung ke IG aku @elma_official. Oke, UK oilnya masih stabil. Kalau sampai dibombardir langsung breakout lagi. US oilnya tinggi banget, kencang banget ya. Elsa tuh juga lebih nggak kerasa, mereka tuh bukan jual minyak, mereka ngejual jasa drilling, seismic, dan juga maintenance. Harga oil naik itu tidak langsung revenue-nya naik, jadi flow-nya oil naik, perusahaan migas lebih untung, baru menaikkan budget eksplorasi, baru memakai jasa Elsa. Jadi ada delay bisa 6-12 bulan, tapi meskipun demikian karena chartnya ini sudah mulai masuk ke stage 1 lagi, dari 4 udah mulai 1, kita mulai watch lagi buat Elsa-nya ya. Jadi banyak proyek dari Pertamina, kalau pemerintah belanja atau efisiensi, Elsa tetap tidak naik, kira-kira seperti itu gitu. Jadi banyak orang yang berpikir kalau harga BBM naik, saham migas naik, itu belum tentu, apalagi sekarang harga BBM-nya juga belum naik. Mereka nggak ngejual BBM secara langsung, kira-kira seperti itu. Nah, terus teman-teman semuanya, bagaimana dengan saham-saham batubara, dengan saham batubara PTBA? PTBA kabarnya gimana? Ini lagi sideways aja, kita lagi nge-watch di area 2860 sambil nunggu keputusan dari FTSE. Kalau FTSE sampai nurunin Indonesia ke frontier market, ya itu udah amsyong lah. Oke ya, makanya money managementnya kita jaga banget. Jadi kalau misalkan ada buy ya sekitar 5%-an aja. ADI juga sekarang lagi di support, kita lagi watch juga. Terus kemudian ITMG ini juga lagi di area retracement yang lumayan oke di 26.000. Sebenarnya kita juga lagi nge-watch ITMG ini gitu. Jadi hopefully bisa membantu teman-teman semuanya live malam hari ini. Medco secara teknikal, secara chart, metode super trader tadi belum aku bahas. Yang di TokTok yang detail langsung aja ke IG aku @official. Medco ini lagi di support ya, ada potensi pantulan. Kayak gini ya, jadi ada potensi pantulan, mungkin bentuknya kayak gini. Jadi Medco ini dia memproduksi oil and gas, terus bayarnya adalah pemerintah, Pertamina, PLN, Industri Export, terus Export Refinery, baru BBM, baru masyarakat gitu. Jadi BBM kalau nggak naik dia juga
eh, agak kurang diuntungkan juga gitu ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, Antam, BBRI, kayaknya saham-sahamnya itu-itu aja yang ditanyain dari kemarin-kemarin. Aku MBMA ke MBMA ya. MBMA kabarnya gimana? MBMA ini mantul dari supportnya di merah ini, terus sekarang lagi retrace normal aja dulu. Lagi retrace normal, kalau mau beli sekitaran 670 sampai 680, hati-hati ya. Resiko fluktuasinya masih agak lumayan. Oke, terus kemudian sebenarnya chartnya bagus sih MBMA ini. Risiko fluktuasi itu lebih ke external market. ADRO hari ini patah, jadi avoid dulu, hati-hati dulu. ADMR udah patah, kita udah cow dari tanggal 2 April, kita cut loss 2 April. Avoid dulu. Antam jangan masuk dulu ya. Harga emas udah nih trennya udah agak kurang bagus emasnya. Mantul kena sini, ini bisa agak turun lagi ya. Jadi oil is the new gold. Oil is the new gold. Oke, terus kemudian bumi tadi ada ditanyakan bumi. Bumi kemarin itu sebenarnya ada breakout kecil. Ada breakout kecil di sini, terus hari ini jadi sideways lagi. Oke. Wait and see dulu aja. Terus kemudian ADMR tadi kayaknya udah dibahas. Banyak yang nanya ADMR. BBCA. Dian Cundoko lucu. BBCA 7.500. 7.500 murah. Murah. Udah murah. Makanya kan kalau value investing bisa kena value trap juga kan ya. Murah, masih murah lagi. 6.500 murah nggak BCA? Murah. Ya kan? Nah pertanyaannya, masih bisa turun lagi nggak? Kalau ngelihat rupiahnya kayak gini, masih bisa turun lagi. Murah nggak ini BCA kayak gini? Murah, valuasinya murah. Di bawah 7.000, di sekitar 74-73an itu udah murah. Sudah standar deviasi -1. Ini sekarang masuk ke standar deviasi -2 gitu ya. Jadi ini murah nggak? Murah. Cuman sekali lagi ini jadi pelajaran penting ya. Murah itu bukan berarti langsung naik ya. Oke. Cuman ini masih lebih bagus lah kalian dapat dividen gitu. Jadi bukan nyangkutnya di saham gorengan kan. Kapan market Indonesia pulih, Miss, terutama sektor banking? Pertanyaan bagus dari Sergeraldi. Satu, nanti kalau drama MSCI ini udah berakhir, market Indonesia akan lebih baik. Jadi investor asing akan masuk ke Indonesia karena pasar saham Indonesia dinilai lebih transparan. Tapi itu bukan menjamin pasar saham Indonesia akan rally ya. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Sekarang yang banyak disoroti apa? Potensi melebarnya defisit anggaran. Jadi kalau misalkan APBN kita bisa bagus, bisa meyakinkan investor ke depan, ngatur anggarannya bagus, tingkat kreditnya nggak diturunkan sama investor-investor gede, ya itu oke. Menurut aku sih kalian kalau punya 4 big banks tuh nggak usah pusing. Anggap aja kalian taruh di obligasi gitu loh. Return dividennya lebih gede daripada deposito. Oke. One day masih bisa baliknya kapan? Baliknya kalau kepercayaan investor asing terhadap Indonesia sudah recover, sudah balik lagi. Aku ulang jawabanku ya, kapan big banks bisa naik? Jawabannya sebenarnya adalah kondisi makro. Kepercayaan investor asing terhadap Indonesia balik, ya wes, for big banks itu bisa naik. Karena yang dikhawatirkan investor asing sebenarnya lebih terkait ke defisit anggaran. Kalau Fitch bilang katanya, Moody's bilang katanya kebijakan dari pemerintah yang mungkin agak sulit diprediksi oleh mereka,
Jadi mereka maunya lebih ada kepastian, kira-kira seperti itu. Intinya kalau kondisi-kondisi itu belum berubah ya masih belum balik gitu. Tapi kalau kondisi itu udah berubah, beberapa di antaranya kondisi makro itu udah berubah, ya balik duit asing masuk ke Indonesia. Pertanyaannya, ini emiten big banks-nya udah murah banget kayak gini, masa asing nggak mau sih? Masa Warren Buffett nggak mau sih? Problemnya tuh tak kasih tahu satu ya, saingannya banyak di luar negeri. Di Amerika sana juga banyak saham murah-murah yang lebih investable gitu loh. Banyak saham murah-murah, valuasi murah, banyak yang lagi diskon gitu. Oke. Jadi kamu sabar aja, nggak usah ditanya kapan naiknya, nikmatin itu dividenmu. Kak, baru-bara kita kira seperti apa? Izin fundamentalnya Rosid Reza. Batubara kita nggak pakai fundamental, kecuali yang dividen investing, PTBA, AADI itu kita pakai fundamental. Tapi kalau batubara kita pakai harga batubara Newcastle Coal Futures, kita perhatikan harga batubaranya lagi sideways say. Ini kayak bentuk bendera. Biarkan dia sideways dulu, tenang dulu aja ya. Sebenarnya yang bikin stres itu karena kebanyakan modalnya untuk trading di saham itu atau beli saham itu. Ini PTBA lagi di sideways-nya, lagi di supportnya. Wait and see dulu aja kalau mau masuk. Bagus pertanyaan Pak Dian, apakah tidak ada istilah cut loss dalam investasi di big banks? Oh, I like this question. Terima kasih sudah bertanya tentang pertanyaan ini. Apakah tidak ada cut loss, istilah cut loss dalam investasi? Dia sebut jelas sekali di big banks. Oke, prinsip cut loss itu sebenarnya buat trader. Jadi kalau beli, terus kemudian turun, breakdown, cut, jual. Kalau trader jangka pendek, swing trading, belinya udah di stage 2 atas, nah kita cut loss-nya lebih cepat tuh. Kalau belinya di breakout di bawah ya, kita pakainya cut loss dan jadi trailing stop, itu mungkin lebih longgar stop loss-nya. Tapi buat investor, balik ke prinsip 4+1 yang ada di Mvest. 4+1 itu apa? Ini quotes-quotesnya kita harus hafal semua. 4+1 apa tuh? Bisnis model pangsa pasar, manajemen profitabilitas, valuasi, dan satu lagi siklus market pakai metode super trader buat super investing pakai chart. 4+1. 4+1-nya for big banks itu masih bagus enggak? Langsung aja tak jawab ya. BCA, poin pertama masih oke, kedua manajemen masih oke, profitabilitas yang nggak sekencang dulu tapi masih oke dibandingkan peers-nya. Kemudian yang terakhir valuasinya oke pakai banget kalau ngelihat dari kacamata ini. Nah, yang belum oke kan nomor 5. Kalau nomor 5 itu kan nunggu siklusnya dia belok baru beli. Oke. Sekarang kalau kita pakai fundamental top 4 poin ini. Belinya pakai fundamental, cut loss-nya pakai fundamental. Kapan sih kamu mau cut loss satu perusahaan? Nggak usah ngomong for big banks, ngomong aja perusahaan apa aja yang kamu beli dengan 4 faktor ini. Jualnya juga pakai 4 faktor ini. Warren Buffett, kalau dia jualan saham-saham investasinya, itu pakai 4 faktor ini. Cara jualannya Warren Buffett itu beda dengan cara jualan dari manajer investasi reksadana, fund manager. Kalau Mvest ngikut apa? Mvest ngikut fund manager. Lo kok nggak ngikut Warren Buffett? Tunggu sabar dulu, dengerin dulu baik-baik. Dengerin baik-baik, beda POV. Yang pertama, kalau kita ngikutin caranya Warren Buffett, itu buy and hold forever. Sedangkan investor-investor retail maunya cuan. Kalau di buy and hold forever, ini gini. Saham yang dibeli Warren Buffett, misalnya chartnya nih pernah turun, ini turunnya misalnya 50%, Buffett tuh bisa nge-hold saham kayak gitu, naik jigzag, weh naik tinggi ya, habis itu suatu hari turun lagi sampai di titik yang sama. Ini penting banget, thank you banget udah bertanya tentang ini. Selama 4 poin tadi tidak berubah, malah makin murah valuasinya, Buffett tuh nggak jual. Ngomongin harga sahamnya ya, turun lagi ya, malah beli. Itu prinsipnya Warren Buffett. Nangkep ya? Satu hal itu dulu. Jadi Warren Buffett itu cut loss-nya kapan? Cut loss-nya kalau
bisnis model, pangsa pasar, manajemen, profitability-nya udah jelek, cut loss. Pas pandemi kemarin, Warren Buffett jualan perusahaan-perusahaan penerbangan. Cut loss nggak dia? Profit takingnya di atas. Valuasi udah tinggi. Wah, ini kayaknya pangsa pasar bisnis modelnya berapa tahun bakalan jadi nggak bagus nih, pandemi gitu. Dari itu tok dia, potensi profitabilitasnya nggak bagus, jual. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau investor retail, diajak nih investasi di Invest. Awalnya kita kan pakai bener-bener mindsetnya Warren Buffett banget kan. Jadi gini, saya ingat satu saham waktu itu Aces atau Javaya. Ya, di Invest pernah ada turun 14%, panik. 20% panik, tapi kita bilang hold aja nggak apa-apa. Kejadiannya mirip kayak saham-saham 4 big banks ini. Valuasi udah murah loh, tapi murah lagi turun lagi, murah lagi turun lagi. Masa ya beli terus? Ya kita kasih tahu, batasin, jangan dibeli terus, duitmu habis buat saham itu nanti, ya. Terus kemudian yang terjadi apa? Naik kenceng, seret, ya enggak seret enak gini, enak men, zigzag bikin galau dulu, ya kan? Galau-galau, investors nanya, kita bilang hold, nanya hold, cuan 2 digit up to. Ada yang merasakan cuannya 30%, 40%, ada yang sampai merasakan 80% kalau saya nggak salah ingat. Sampai 90% juga ada. Akhirnya, kita berpikir di Invest, jadi M-Trade itu untuk trading, Invest itu buat investing, kita tuh mikir. Kalau caranya kayak gini, teman-teman investor retail nih gak bisa diajak investasi kayak Warren Buffett. Nanti kalau kita nggak jual, dia turun lagi balik ke harga gini. Stres. Sedangkan investnya, subscription investnya udah habis, nggak sempat ngerasain cuan, ya nggak sih? Wah, terus kita dimarahin gitu. Yowes, ini ngomong jujur, sampai atas patah, saya lupa antara Aces atau Java lah salah satu. Kita combine pakai metode super trader, jadi super investing. Patah siklus gede, sell. Makanya kita ngomong strateginya bukan 4 lagi, murni 4 kalau UEB, 4 plus 1. Nangkep ya? Jadi kalau kalian nanya mau cut loss saham-saham 4 big banks, lihat 4 poin ini plus 1 plus dividen, profitabilitas, masuk ke faktor ketiga. Kamu dapat dividen banyak kok, ngapain pusing? Dah tidur nyenyak sana, kayak punya duit banyak, masih sehat badan. Oke ya. Terus aku suka banget pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Thank you banget udah bertanya. Semakin aneh pertanyaannya, saya semakin senang. Saya cek dulu. Rudi Septian 222, dia nanya, aku suka pertanyaan kayak gini-gini daripada nanya tentang saham doang. Ketika menyentuh 17.000 di tahun 1998, yang bisa kembaliin Presiden Habibie kerjasama dengan IMF, bener nggak? Sorry ya, aku 98, aku waktu itu masih jerawatan. Nanti aku cek ya. 98 waktu itu aku masih jerawatan. Tapi just in case aja lah, kita nggak pernah tahu kan krisis tuh kayak separah apa. Aku dapat satu wisdom penting, thank you for listening to me. Terima kasih sudah mendengarkan saya hampir 1 jam. Aku teringat satu wisdom yang sangat penting sekali, dan ini aku mau ajarin ke anakku juga. Wisdomnya siapa coba? Tadi aku nanya ke karyawan aku, ke tim aku ya, aku nanya, di Islam tuh ada nggak sih Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf? Aku cek jawaban dia ya. Seingat aku, dia menjawab ada, Miss. Ada kok. Nah, kekeringan zaman Nabi Yusuf. Wah, ini ya aku share di sini ya. Oke. Di agamaku juga ada kebetulan. Nah, ini ya. Ini entah cerita beneran atau cerita ini aku juga nggak tahu. Yang agamanya beda ya anggap aja aku lagi bercerita dongeng lah gitu. Buat agama Nasrani dan agama Islam meyakini ini benar gitu kan ya. Ceritanya dia mimpi. Kemudian arti dari mimpinya itu jadi kenyataan. Singkat cerita ya, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kemiskinan. Itu bicara soal apa? Siklus.
Kalau Ray Dalio bilang big debt cycle, siklus bisa terjadi crash atau krisis kalau hutang lebih besar daripada produktivitas. Produktivitas menurun, nggak bisa direm, inflasinya nggak bisa direm dengan nurunin suku bunga, bubble-nya pecah. Ray Dalio tuh sudah memperingatkan itu sudah beberapa bulan yang lalu, udah cerewet banget dia yaping soal itu, Elon Musk apa. Tapi kejadiannya kapan kan nggak tahu. Semakin diingetin, semakin waspada, bubble semakin nggak pecah. Tapi kalau semakin orang-orang nyantai, kayak 2008 pecah beneran. Tapi prinsipnya gini teman-teman, di M-Trade itu, nanti kita lagi bikin M-Trade juga, US Academy-nya kita lagi bagusin sekarang dengan strategi-strategi. Dulunya kan cuma mekanisme aja ya. M-Trade ID sudah ada, sekarang kita lagi bikin M-Trade US Academy. Hal pertama, video-video pertama yang saya buat nanti, kita akan bicara tentang money management. Holy Grail, apa? Holy Grail itu faktor kunci keberhasilan dalam trading, investasi, dan keuangan. Jauh sebelum kamu beli saham, antisipasi, sadar bisa rugi. Holy Grail-nya di awal tuh aset alokasi. Wah, nonton live 1 jam ujung-ujungnya ngomonginnya aset alokasi. Aset alokasinya gimana? Kalau dulu aku masih naif banget di saham, karena pengalamannya belum lengkap, zaman masih bocil di saham, makanya kalau baru-baru di saham, masuk di saham gara-gara rally, itu pengalamannya belum lengkap. Kayak dulu saya bocil di 2007 ya. Jadi waktu itu saya mengalami cuan-cuannya doang. Sehingga kalau ditanya, lu naruh duit di mana sih? 90% di saham. Ya kan? Begitu ngalami krisis 2008, baru sadar diri tuh, baru tahu yang namanya diversifikasi. Dulu kalau ada orang yang bilang investasi di obligasi, deposito, tapi begitu pengalamannya lengkap, kita baru sadar bahwa yang namanya cash is the king, bahwa yang namanya sebelum mulai investasi itu antisipasi pertamanya tuh jumlah modal yang kamu taruh. Aku mau nanya, kamu bisa bangkrut gak? Kalau misalkan kamu punya aset 10M misal, yang kamu aset 10M, uang dingin, uang aset 10M uang dingin, yang kamu masukin ke saham mungkin 500 juta aja atau 1M aja. Kira-kira kamu bangkrut gak sih? Uang dingin 10M? Enggak lah. Kenapa? Dari 500 juta atau 1M lah, kita ngomong aja 1M itu 1/10-nya dari uang dingin kamu. Itu kan ada manajemen resiko juga toh. Manajemen resiko di bawah aset alokasi apa? Position sizing. Rugi, misal floating loss bumi 5%. Kalau floating lossmu 5%, kamu beli 100% dari 1M, kamu rugi berapa? 5% dari 1M. Tapi kalau kamu belinya bukan 100% dari 1M, ya. Kalau saya nggak salah hitung 5% dari 1M kan berapa? 50 juta ya. Benar nggak? 50%-nya 500 juta, 5%-nya 50 juta, benar nggak? Nah, kalau kamu belinya 5% dari 1M, kamu belinya gocap tio. Terus ruginya 5%. 5% dari gocap tio itu berapa ya? 5% dari 50 juta. Baru saya hitung. 2,5 juta kah? 2,5 jutamu itu berapa persen dari 1M-nya? Berapa persen dari 10M? Itu loh money management. Kapan kayaknya beli saham 5%? Woi, katanya tadi takut marketnya lagi perang, katanya takut MSCI, takut FTSE, ya kan? Nanti kalau marketnya udah mulai oke lagi ya kita tambahin. Kira-kira itu aja yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu khawatir dengan saham for big banksmu. Kalau kata Ibu Frederica, beliau nyesel tahun 2008 nggak bisa beli saham pas lagi murah-murahnya karena beliau memang lagi kerja di IDX, waktu itu nggak boleh beli saham. Aku sangat setuju karena emiten-emiten perbankan ini memang lagi sangat murah sekali.
Dan di sisi yang sama, kalau kamu mulai ngumpulin big banks buat long term investing, please be mindful dengan money management. Ingat bahwa yang murah belum tentu langsung naik. Itu yang disebut dengan value trap. Selain value trap, ada juga yang namanya growth trap. Growth trap itu artinya beli saham yang breakout terus nyangkut di atas di pucuk gitu ya. Mana yang lebih nyakitin, value trap atau growth trap? Dua-duanya sama-sama nyakitin. Kalau yang value trap nyakitin karena waktunya lama, tapi kalau kamu dapat dividen 4-8% ya sudahlah. Syukuri saja, hidup itu menyenangkan teman-teman, karena kita bisa ketemu hari ini, kita bisa belajar dan kalian masih sehat. Saham Pak PP gimana? Pertanyaan tulus, turun. Bakalan turun. Udah aku jelasin di awal tadi. Gitu aja ya. Oke, aku mau cek komen-komen. Masalahnya uang dingin dianggurin kemakan inflasi 3%. Aku suka pertanyaan kamu Hansen, aku mau jawab. Masalahnya uang dingin dianggurin kemakan inflasi 3%, Ci. Belum currency risk di negara kita, rupiahnya rugi kalau uang ditaruh di deposito atau didiemin doang. Aku suka banget pertanyaan kamu Hansen. Kalau duit didiemin, ntar jadi rugi kemakan inflasi. Gimana dong? Jadi rugi kemakan inflasi. Pertanyaan saya, mendingan kamu rugi kemakan inflasi 3%, apa nyangkut di saham yang istilah kata kalau sampai nyangkut di saham gorengan atau kena saham HSC kayak gitu tadi, itu misalkan rugi. Teman-teman loh banyak yang tulis tuh, nyangkut di brand atau saham lainnya lah, bukan brand doang, di SSA apa segala macam, berapa persen. Ada satu wisdom dari teman aku yang dulu dia juga masih pemula. Dia bilang gini, awalnya mau masukin semua duit di saham atau di investasi yang cepat bertumbuhnya supaya tidak kemakan inflasi. Tapi ternyata kemakan kerugian yang karena tidak mindful dalam money management. Kira-kira seperti itu. Oke, Indi udah belum ya? Wait and see dulu guys. Wait and see dulu, oke ya. Ci mohon bantu analisa saham BMRI dan BCA karena saya minus banyak, Ci. Apakah saham blue chip akan kembali ke harga awal tahun? Aduh, pertanyaannya kayak gini lagi. Tak kasih tahu, big banks masih bakalan slow down. Slow down itu ya antara turun atau sideways. Penyebabnya rupiah kita melemah banget ya. Jadi kondisi saat ini secara makro juga potensi melebarnya defisit anggaran. Ini ulang live-nya lagi loh. Tapi kamu gak usah pusing, udah tidur tenang tuh, dapat dividen banyak. Iran gak mau gencatan senjata, minyak naik lagi besok bisa. Saya lebih khawatir kalau tidak ada BBM daripada khawatir saham for big banks. Oke ya, thank you Messi May, sama-sama. Saya lebih khawatir kalau pengusaha-pengusaha itu nggak, manufaktur itu nggak dapat biji plastik. Saya lebih khawatir kalau nggak ada BBM, udah gitu aja. Jadi saham-sahammu itu selama fundamentalnya masih bagus for big banks, kamu nggak usah stres. Lebih stres yang punya brand itu. Kita dihadapkan tantangan dari Januari. Sekarang psikologi dan mental, Ci, gimana cara bangkit lagi? Pertanyaanku, kenapa sih harus bangkit? Kenapa nggak dibiarkan aja psikologi dan mentalmu menerima kok kondisi dan keadaan saat ini? Kenapa harus bangkit, ngegas, semangat? Hidup tuh nggak harus selalu semangat kok. Kadang-kadang kita gloomy, kita terima kondisi seperti ini. Untuk pelajaran ke depan. Apakah kripto masih bisa jadi investasi? Ya, kripto tuh murah banget ya, diskon banget ya, tapi kita belum masuk. Invest dan M-Trade adalah dua pilar ilmu yang saling melengkapi. Terima kasih banget testimoninya Pak Henry. Aku membangun kedalaman fundamental sekaligus ketajaman eksekusi trading. Thank you so much Pak Henry. Setuju. Apakah Miss sudah planning switch ke EV? Aduh, kalau EV di kota kecil agak susah ya. Mau ke Jakarta harus ngecas dulu di tengah jalan. Habis invest bagusnya ke akademi apa? M-Trade sih buat belajar trading, terus kalau dari M-Trade ke M-Trade US. Kalau kamu memang demen belajar, kalau kamu nggak demen belajar jangan masuk M-Trade ya. Nanti kamu cuma ngeliatin trading ideas doang, itu bukan menu utama kita. Pegang berapa emiten Miss? Aduh, mata aja dikit.
ya. Jadi lebih ke sektor komoditas energi kalau buat tradingnya. Aku mau jujur-jujuran loh sama kamu semua loh. Kamu nggak usah stres soal BMRI, BRI, BCA, BNI. Aku punya, kalau BMRI aku udah jual. Jadi aku punya BCA dan BRI guys. Jadi pas dia udah turun, aku ngelihat valuasinya murah yang aku bilang tadi di standar deviasi -1. Nah, itu aku beli bertahap. Sekarang posisinya merah atau hijau? Kalau ngomong posisiku hijau sih bohong sih ya. Gitu, bohong sih gitu. Size-nya lumayan gede nggak dibandingkan dengan total portfolio? Lumayan. Sebel nggak? Ya kalau dipikir harga saham jujur sebel. Tapi kalau aku ngelihat oh dividennya oke. Dan ini bukan perusahaan ecek-ecek, ya nggak apa-apa. Jadi nggak perlu kok hidup selalu semangat-semangat. Terima aja lah. Kondisinya memang lagi kayak gini. Bersyukur loh masih dapat dividen bagus. Oke? Iran gak mau gencatan senjata, minyak naik lagi. Wes fokus batu bara mbak CPO wae Indonesia. Tapi kita lagi nge-watch Elsa sih. Gue ada barang BRI 2024 nyantai aja. Wih, 2024 tuh harga tinggi tuh Yosua. All in apa Miss Iki meneh? Udah dibilangin lah, tulurin exposure all in. Udah, ya wes, good night ya. Dadah. Selamat malam, thank you energi positifnya. Sama-sama, terima kasih buat kalian semua yang tidak berputus asa dan masih nongol di live malam hari ini. Saya harap kalau kalian ada yang join M-Trade, jangan juga putus asa ya. Misalkan kamu dapatnya pas belum yang cuan, untuk pas rugi sedikit gitu. Tetap semangat masuk ke morning briefing. Karena di morning briefing tuh kita ngasih helicopter view, strategi investasi secara keseluruhan. Dadah tuh yang nanya all in apa, tolong dikasih tahu teman-temannya ya. Good night. Soal FTSE udah aku bahas tadi. Jadi kalau ada update apa lagi kita bahas di channel ya, yang real time, bahas di channel. Mari kita bobo. Good night. Thank you Pak Henrychen, testimoninya bagus banget. Aku screenshot ya. Thanks so much. Jangan lupa belajar di M-Trade Start, belajar gratis aja dulu. EMTRADE START DM saya itu, atau di link di IG saya EMTRADE.id_LIVE. DM saya EMTRADE START ya. Nanti akan dikasih linknya, atau just DM saya mau gitu aja, MAU mau. Nanti dikasih link M-Trade Start gratis, belajar saham 2 jam. Bye bye.